Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Kominfo Newsroom. Kita ke informasi selanjutnya. Bersama atlet dan artis, Wali Kota Surakarta dan Menparekraf membawa obor ASEAN Para Games mulai dari Stadion Sriwedari Solo menuju Balai Kota. ASEAN Para Games akan dibuka pada 30 Juli mendatang dan diharapkan menjadi pemicu kebangkitan ekonomi Solo dan Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Raka Buming Raka ikut meramaikan pawai obor ASEAN Para Games 2022 yang digelar di Solo. Opor api yang diambil dari Merapen Grobogan itu dibawa secara bergantian sejauh 5 km. Sandiaga Uno berharap adanya pentas olahraga tingkat internasional dapat sekaligus mengenalkan pariwisata dan produk kreatif Indonesia, sehingga ekonomi dan pariwisata Indonesia dapat kembali bangkit usai terpuruk akibat pandemi. Menparekraf Sandiaga Uno juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Solo yang ikut serta menyambut pawai obor ASEAN Para Games ke-11 tahun 2022. Menurut antusiasme masyarakat yang hadir dalam kirap obor menjadi salah satu penyemangat menyambut acara pembukaan pesta olahraga yang diikuti atlet difabel dari kawasan Asia Tenggara. Support ASEAN Para Games dan 1.800 atlet dengan konsep sports tourism atau wisata berbasis olahraga. Dan arahan Bapak Presiden kita fokus, ya tentunya angka-angka itu pasti diapresiasi. Tapi bagi saya yang akan menjadi ukuran adalah bagaimana masyarakat pariwisata, terutama yang ada di Solo, sekarang mulai meningkat ekonomi. Pemirsa, kenaikan tiket terusan Pulau Komodo dan Pulau Padar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akan segera diberlakukan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menjelaskan kenaikan harga tiket masuk tersebut dikarenakan Pulau Komodo dan Pulau Padar ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kenaikan tiket terusan Pulau Komodo dan Pulau Padar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akan segera diberlakukan. Menparekraf menjelaskan kenaikan harga tiket masuk tersebut dikarenakan Pulau Komodo dan Pulau Padar ditetapkan sebagai wilayah konservasi. Kebutuhan aspek konservasi dan ekonomi harus berjalan secara beriringan. Bagi wisatawan yang ingin menikmati aktivitas melihat satwa komodo, Menparekraf menyarankan dapat melalui kunjungan ke Pulau Rinca dikarenakan tidak ada kenaikan harga. Selain itu, Pulau Rinca juga merupakan habitat endemik komodo dan telah dilakukan penataan fasilitas sehingga nantinya wisatawan akan lebih nyaman saat berkunjung. Namun yang sangat menarik adalah penyampaian dari Bapak Presiden yang sangat dalam beberapa penggal frasa dan beberapa pilihan kata menyampaikan bahwa untuk kunjungan dari wisatawan melihat komodo dengan harga yang sama masih bisa dilakukan di kawasan Pulau Rinca yang sudah ditata. Pemirsa, guna memperkuat mitigasi risiko akibat kenaikan inflasi dan inflasi inti, Kepala Grup Departemen Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Wira Kusuma mengatakan, Bank Indonesia mempertahankan 7-day reverse repo rate sebesar 3,5% dan suku bunga deposit facility sebesar 2,75%, serta suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Bank Indonesia tengah memperkuat operasi moneter sebagai langkah memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dan penjualan surat berharga negara di pasar sekunder. Bahwa meningkatnya inflasi yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini disebabkan karena adanya kenaikan harga komoditas serta disrupsi rantai pasok. Adapun Wira juga menjelaskan bahwa tingginya harga komoditas tersebut mampu membawa tekanan bagi perekonomian global yang diperkirakan akan turun hingga mencapai level 2,2% pada tahun ini. Oleh karenanya Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah dan suku bunga untuk pengendalian inflasi, yakni melalui intervensi di pasar falas yang didukung dengan penguatan operasi moneter. Merespon hal itu, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%
dan suku bunga deposit facility sebesar 2,75%, serta suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Tetap mempertahankan BI 7 days repo rate 3,5%. Ini sejalan dengan perakiran inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global. Selain itu, kita juga akan perkuat operasi moneter sebagai langkah preemptif dan forward looking, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah, melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga, kemudian di bidang sistem pembayaran kita memperluas QRIS, memastikan operasionalisasi standar nasional Open AP dan memperkuat kebijakan internasional. Tentu saja kita akan tetap bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi ini dan menjaga stabilitas makroekonomi agar tetap terjaga. Berdasarkan Permendagri nomor 79 tahun 2022, pemerintah menerapkan pembayaran belanja daerah dengan program Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD. Penggunaan KKPD salah satunya untuk mengatasi kesulitan dalam membayar pembelanjaan terhadap UMKM. Untuk memaksimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan berdasarkan pada Permendagri nomor 79 tahun 2022, pemerintah menerapkan pembayaran belanja daerah dengan program Kartu Kredit Pemerintah Daerah. KKPD adalah kartu kredit yang digunakan untuk dapat melakukan pembayaran belanja daerah yang dibebankan kepada APBD. Namun, kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu. Selain itu, Satker juga berkewajiban melakukan pelunasan pembayaran dengan waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Direktur Pelaksana dan Pertanggungjawaban Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas Maurits Panjaitan mengungkapkan, selain itu penggunaan KKPD ini juga untuk mengatasi kesulitan pelaku usaha kecil mikro atau UMKM dalam rangka bermitra dengan pemerintah daerah karena selama ini sering terjadi keterlambatan dalam pembayaran sehingga dapat mempercepat penggunaan produk dalam negeri. Pemegang KKPD yakni pejabat atau pegawai yang berstatus PNSD. Penggunaan KKPD memperhatikan berbagai prinsip diantaranya fleksibilitas, keamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Sedikit kami menyampaikan tujuan daripada penerbitan KKPD ini sebenarnya mengikuti juga sistem pemerintahan berbasis elektronik, jadi SPBE. Arahnya sebenarnya ke sana, di samping tadi disampaikan Bu Imas ya. Iya Pak. Apa yang disampaikan Bu Imas tadi, termasuk juga mengatasi kesulitan usaha-usaha kecil mikro ya, UMKM, dalam rangka bermitra dengan pemerintah daerah. Selama ini ada kesan bahwa lambat di dalam penyelesaian pembayaran. Iya, betul Dalam Pak. hal ini adalah UMKM ini kan terbatas modalnya, terbatas kemampuannya. Betul. Sehingga kalau nanti tertunda pembayaran, tidak cepat dibayar, maka dia tidak akan bisa melaksanakan usahanya, bahkan bisa, ya mohon maaf, bisa merugi. Pemerintah resmi luncurkan penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Dengan adanya ketentuan ini diharapkan guna mempermudah dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Namun Yon Arsal, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak mengatakan, tidak seluruh pemilik NIK wajib membayar pajak, kewajiban pembayaran pajak tetap mengikuti ketentuan penghasilan tidak kena pajak. Penggunaan NIK sebagai NPWP ini akan berlaku secara penuh mulai tanggal 1 Januari 2024. Pemerintah telah resmi meluncurkan penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak melalui Kementerian Keuangan yang berlaku mulai dari tanggal 14 Juli 2022. Dengan adanya ketentuan ini, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Yon Arsal mengatakan bahwa fungsi dari penggunaan NIK sebagai NPWP adalah untuk mempermudah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Namun, Yon menegaskan tidak seluruh pemilik NIK wajib membayar pajak dikarenakan kewajiban pembayaran pajak tetap mengikuti ketentuan penghasilan tidak kena pajak, yaitu sebesar Rp54 juta dari penghasilan per tahunnya. Artinya, masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah itu tetap tidak akan dikenakan pajak. Adapun bagi masyarakat yang belum memiliki NPWP, maka langkah selanjutnya adalah hanya melakukan aktivasi NIK saja tanpa perlu nomor baru. Yon Arsal juga menambahkan saat ini pihaknya tengah melakukan validasi data NIK dengan NPWP yang sudah ada. Dengannya, masyarakat diimbau untuk mencoba masuk ke laman DJP dengan menggunakan NIK masing-masing.
Penggunaan NIK sebagai NPWP ini juga akan ditransisikan sampai dengan 2023 dan berlaku secara penuh mulai dari tanggal 1 Januari 2024. 4 pilar kepatuhan ini, Pak. Jadi kalau kita bicara compliance gap itu ada 4 pilarnya. Yang pertama adalah kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri. Ini salah satu yang tadi sampaikan adalah disinilah fungsinya tadi NIK menjadi NPWP. Ini sebenarnya adalah banyak pertanyaan yang masuk. Apakah ini tetap menjadi bahwa setiap orang yang memiliki NIK kemudian harus bayar pajak? Tentu tidak. Ya bahwa NIK itu menjadi sarana kemudian administrasi biar di negara ini kita cuma punya satu nomor. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali mengenai informasi perkembangan sistem perikanan yang ada di Kota Pekalongan. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.